Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Kakak harap kalian semua dalam keadaan yang sehat-sehat semua ya. Dan dalam kondisi yang masih seperti saat ini, kakak harap kalian juga tetap menjaga protokol kesehatannya. Nah, walaupun pembelajaran masih dilaksanakan secara daring atau secara online, kakak harap kalian tetap semangat dan kalian tetap memperhatikan materi ini. Baik, pada pertemuan kali ini, perkenankan kakak untuk menyampaikan materi grafik fungsi kuadrat. Nah, untuk grafik fungsi kuadrat ini persyaratannya kalian harus sudah memahami materi persamaan kuadrat yang sebelumnya sudah kakak jelaskan juga, dan juga materi terkait fungsi ya, yang sudah kalian pelajari juga ketika kalian kelas 7 atau 8 yang lalu. Nah, adapun pokok bahasan materi pada pagi ini, yaitu ada 3 ya. Ada pengertian fungsi kuadrat, lalu menggambar grafik fungsi kuadrat, dan yang terakhir menentukan unsur-unsur dari grafik fungsi kuadrat. Nah, mungkin untuk yang poin 3 ini hanya sedikit saja ya. Untuk pertemuan kali ini kakak akan lebih memfokuskan bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat dengan cara tabulasi ya, dengan menggunakan bantuan tabel. Oke, baik. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu kalian peserta didik mampu menyebutkan pengertian fungsi kuadrat, dan lalu kalian mampu menggambarkan grafik fungsi kuadrat dan juga menentukan unsur-unsur yang ada pada fungsi kuadrat tersebut. Baik, langsung saja ya. Fungsi kuadrat dan grafiknya. Nah, sebelum kita masuk ke cara membuatnya, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi dari fungsi kuadrat. Apa itu fungsi kuadrat? Ternyata fungsi kuadrat adalah fungsi yang berbentuk y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, atau fx sama dengan ax kuadrat plus bx ditambah c. Fx itu sama dengan y ya. Dengan a-nya tidak sama dengan 0, lalu x dan y-nya merupakan elemen bilangan real. Nah, sebelumnya kakak review sedikit ya mengenai fungsi ya. Nah, di fungsi ini ada beberapa istilah yang kalian tidak boleh lupa ya, yaitu ada domain, yaitu daerah asal, dan kodomain daerah kawan, lalu ada range atau fx daerah hasil fungsinya ya. Nah ini seperti ini, ada domain, di mana domain adalah daerah asalnya, dan ada kodomain, di mana kodomain adalah daerah kawannya. Nah, yang menghubungkan antara domain dengan kodomain ini adalah sebuah fungsi ya, atau ya, sebuah fungsi ya. Nah, ini kan karena ini fungsi fx, berarti daerah asalnya atau domainnya adalah x, sedangkan untuk kodomainnya adalah y. Dan karena kita ada di materi persamaan fungsi kuadrat, maka nanti fungsi di sini itu akan merupakan sebuah persamaan kuadrat ya, sebuah fungsi kuadrat. Oke, mungkin untuk lebih memahaminya, kakak masuk ke contoh saja langsung ya. Nah, di sini ada contoh sebuah fungsi, diketahui sebuah fungsi berbentuk fx sama dengan x kuadrat ditambah 5x dikurang 6. Nah, di sini dibatasi ya, domainnya adalah min 2, 1, 0, 1, 2. Lalu kodomainnya merupakan bilangan real. Tentukan yang pertama adalah range, yang kedua nilai dari f10, dan yang ketiga adalah jika FA sama dengan 18, maka kita harus mencari nilai dari A. Oke, jawab. Kita satu-satu ya. Dari yang pertama, yang ditanya adalah range-nya. Oke, nah range itu kan tadi daerah hasil fungsi ya. Oke, sekarang kita cari satu-satu ini dari domainnya. Oke, pertama domainnya yang negatif 2 ya. Ketika domainnya X sama dengan negatif 2, maka kita substitusikan saja ini fungsi fx yang x kuadrat plus 5x min 6. X ini kita substitusikan menjadi min 2. Menjadi seperti ini. Sehingga fx-nya sama dengan min 2 kuadrat ditambah 5 dikali negatif 2 dikurang 6. Sama dengan negatif 12. Lalu kita lanjutkan juga ke domain-domain lain seperti ini. Domainnya ketika x-nya sama dengan min 1. Didapatkan nanti fx-nya adalah negatif 10. Ketika domainnya 1, fx-nya adalah 0. Nah, ketika domainnya 0, fx-nya adalah negatif 6. Bisa kita lihat bersama ya di sini. Dan ketika domainnya x sama dengan 2, fx-nya adalah 8. Ini jika kalian menggunakan cara satu-satu ya. Nah, ada cara yang lebih mudah juga yang bisa kalian gunakan untuk membantu kalian, yaitu dengan menggunakan tabulasi seperti ini. Nah,
Tabulasi seperti ini, yang paling atas adalah domain, baris ini adalah domainnya. Karena di soal domainnya adalah min 2, min 1, 0, 1, 2, maka kakak bisa tuliskan seperti ini. Jika domainnya lebih banyak lagi, kalian bisa membuat tabelnya lebih panjang lagi ya, sesuai banyak domainnya. Nah, lalu di bawah domain ini adalah sebuah fungsinya. Bisa dilihat ya, di sini fungsinya x kuadrat, maka x kuadrat yang pertama, lalu ini plus 5x, maka kita masukkan 5x. Ini negatif 6, maka kita tuliskan negatif 6. Nah, kita hitung sekarang, ketika domainnya negatif 2, berarti x kuadrat itu kan menjadi negatif 2 kuadrat ya. Negatif 2 kuadrat adalah 4. Lalu negatif 1 kuadrat adalah 1, 0 kuadrat adalah 0, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat adalah 4. Selesai untuk yang x kuadrat. Selanjutnya yang 5x. Ketika domainnya negatif 2, maka ini kan menjadi 5 dikali negatif 2. 5 dikali negatif 2 adalah negatif 10. Lalu 5 dikali negatif 1 adalah negatif 5. 5 dikali 0, 0. 5 dikali 1, 5. Dan 5 dikali 2 adalah 10. Nah, sedangkan untuk yang terakhir ini negatif 6 karena tidak ada x ya. Maka ketika domainnya berapapun nilainya akan tetap menjadi negatif 6, negatif 6, negatif 6, negatif 6, dan negatif 6. Oke, selanjutnya ketiga baris ini kita jumlahkan. Nah, hasil jumlah ini adalah fx-nya, seperti ini. 4 ditambah negatif 10 ditambah negatif 6 akan menjadi negatif 12. Hal ini berarti ketika domainnya negatif 2 atau x-nya ketika x negatif 2, maka fx-nya adalah negatif 12. Sama seperti tadi ya. Ketika negatif 1, fx-nya adalah negatif 10. Ketika 0, fx-nya negatif 6, ketika 1, fx-nya adalah 0, dan ketika 2, fx-nya adalah 8. Nah, ini adalah range-nya. Atau bisa kakak simpulkan, range-nya adalah negatif 12, negatif 10, negatif 6, 0, 8. Seperti itu. Kakak harap kalian bisa memahami ya, untuk range, kodomain, domain ya. Nah, lalu yang kedua, untuk nilai dari F10. Oke, ini mudah ya, sama seperti tadi. Mirip-mirip seperti tadi, tapi yang ditanya hanya F10-nya saja, nilai dari F10. Oke. Fungsinya adalah Fx sama dengan x kuadrat ditambah 5x dikurang 6. Maka untuk F10 bisa dituliskan seperti ini. F10, maka setiap x yang ada di fungsi Fx berubah menjadi 10 ya. Seperti ini. Jadi 10 kuadrat ditambah 5 dikali 10 dikurang 6. Menjadi 100 ditambah 50 dikurang 6 adalah 144. Maka F10 adalah 144. Sedangkan untuk yang C, untuk soal yang ketiga, jika FA sama dengan 18, tentukan nilai A. Oke, kita tahu fungsinya tadi adalah Fx sama dengan x kuadrat ditambah 5x dikurang 6. Maka untuk FA itu akan menjadi A kuadrat ditambah 5A dikurang 6. Nah, di soal diketahui bahwa FA-nya adalah 18, maka FA ini bisa kakak ubah menjadi 18, menjadi seperti ini. 18 sama dengan A kuadrat ditambah 5A dikurang 6. Dengan aritmatika, kakak bisa mendapatkan menjadi seperti ini. 18 ini bisa kakak pindah ruaskan ke sini, menjadi 0 sama dengan A kuadrat ditambah 5A dikurang 6 dikurang 18, maka menjadi negatif 24 ya. Oke, jika sudah seperti ini, kalian sudah tidak asing ya, di materi sebelumnya, ini adalah sebuah persamaan kuadrat. Kalian bisa mencari akar-akarnya di sini. Untuk mencari nilai A, kalian bisa mencari akar-akar persamaan kuadrat, A kuadrat ditambah 5A dikurang 24. Bebas, boleh 3 cara yang sudah dijelaskan kemarin. Namun, di contoh ini kakak tuliskan menggunakan cara pemfaktoran ya. Cara yang seperti ini. Nah, bagaimana mendapatkan ini, kalian boleh menonton kembali materi mengenai persamaan kuadrat ya. Nah, sehingga didapatkan A ditambah 8 sama dengan 0, atau A dikurang 3 sama dengan 0, sehingga A-nya sama dengan negatif 8, atau A sama dengan 3. Baik, kakak harap bisa dimengerti ya. Baik, kakak harap bisa dimengerti sampai sini. Nah, selanjutnya kita akan ke materi selanjutnya, yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat ya. Nah, untuk materi kali ini dengan menggunakan bantuan tabulasi atau dengan menggunakan tabel ya. Nah, yang pertama untuk grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat atau y sama dengan x kuadrat ya. Nah, kita menggunakan tabulasi seperti ini. Tabel seperti ini. Kita buat 3 dulu. Pertama x,
Y sama dengan X kuadrat, lalu ini adalah koordinat titiknya di koordinat kartesius ya. Koordinat kartesius itu kan X, Y ya. Oke, nah ini karena di sini di soal tidak diketahui domainnya, maka kita bebas memilih domainnya berapa saja ya, terserah kalian. Nah, untuk di contoh ini kakak memilih domainnya negatif 3 ya. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3 untuk domainnya. Nah, lalu di sini kita hitung ya, ketika dia negatif 3, maka Y-nya akan, karena Y sama dengan X kuadrat, maka negatif 3 ini kita kuadratkan, sehingga Y-nya menjadi 9. Nah, ketika X-nya negatif 2, Y-nya X kuadrat kan ya, maka di sini menjadi negatif 2 kuadrat, menjadi 4, negatif 1 juga menjadi 1, 0, 0, 1, 1, 2 menjadi 4, dan 3 menjadi 9, seperti ini ya. Nah, sehingga didapatkan koordinat kartesiusnya seperti ini. Ketika X-nya negatif 3, maka Y-nya 9. Berarti koordinatnya adalah negatif 3,9. Di bawahnya ketika X-nya negatif 2, maka Y-nya adalah 4. Bisa kita tulis seperti ini. Lalu ketika X-nya negatif 1, maka Y-nya 1. Bisa kakak tuliskan menjadi negatif 1,1, dan seterusnya ke bawah. Nah, jika kita sudah mendapatkan yang seperti ini, maka kita tinggal menuliskannya. Kita letakkan titik-titik tersebut ini, titik-titik koordinat ini nih, kita letakkan ke koordinat kartesius. Seperti ini contohnya. Negatif 3,9, berarti di sini ya. Negatif 3, 9, di sini titiknya. Lalu setelahnya negatif 2 dan 4, maka di sini titiknya. Selanjutnya negatif 1 dan 1 di sini. Lalu 0,0, 1,1, 2,4, dan yang terakhir 3,9. Nah, jika sudah ada titik-titiknya, tinggal kita buat garisnya ya. Nah, untuk grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat, dia merupakan grafik fungsi berbentuk parabola ya, parabolik. Sehingga dia akan melengkung ya bentuknya, tidak sebuah garis lurus gitu. Jadi seperti ini. Nah, ini kan melengkung ya, bukan garis kaku lurus-lurus begitu ya. Akan melengkung seperti ini. Nah, ini karena domain yang kakak ambil dari negatif 3 sampai 3, makanya gambarannya seperti ini ya. Namun, untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat, sebetulnya domainnya tidak terbatas ya. Kita tidak, karena di soal tidak dibatasi, sebenarnya untuk menggambar grafik ini, bisa diperpanjang terus sampai atas. Naik terus dia seperti ini. Nah, karena di sini kakak menggunakan tabulasi dari min 3 sampai 3 saja, maka boleh digambarkan seperti ini saja, sampai sini saja. Ini untuk Y sama dengan X kuadrat. Kakak harap bisa dipahami ya. Nah, lalu yang selanjutnya kita coba lagi ya, grafik fungsi kuadrat lain. Nah, sekarang untuk bentuk fx sama dengan negatif x kuadrat atau y sama dengan negatif x kuadrat ya. Nah, sama seperti tadi, kita gunakan dengan bantuan tabulasi ya. Nah, di sini ketika x-nya negatif 3, karena y-nya adalah negatif x kuadrat, nah ini hati-hati ya. Jika negatif x kuadrat, artinya x-nya kita kuadratkan terlebih dahulu, baru dikasih negatif. Baru dikali negatif. Oke, berarti ini negatif 3 kuadrat, itu kan 9 ya. 9 dikali negatif, menjadi negatif 9. Makanya ketika x-nya negatif 3, maka y-nya negatif 9. Ketika x-nya negatif 2, y-nya negatif 4, dan seterusnya. Sehingga didapatkan koordinatnya seperti ini ya. Ketika x-nya min 3, y-nya negatif 9. X-nya negatif 2, y-nya negatif 4, dan seterusnya. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan saja di koordinat kartesius. Negatif 3 dan negatif 9, berarti titiknya ada di sini. Nah, seperti itu. Selanjutnya, negatif 2, y-nya negatif 4, berarti di sini. Selanjutnya, x-nya negatif 1, y-nya negatif 1, berarti di sini. Lalu untuk x-nya 0, y-nya 0 di sini. X-nya 1, y-nya negatif 1 di sini. Untuk 2, min 4 di sini. Lalu 3, min 9 di sini. Oh ya, lagi-lagi di soal ini domainnya tidak diketahui ya. Dari berapa sampai berapa. Nah, terserah kalian sebetulnya ingin memasukkan dari berapa sampai berapa. Kakak mengambil contohnya negatif 3 sampai 3. Kalian boleh mengambil domainnya dari negatif 4 sampai 2 saja. Boleh, silakan. Atau negatif 2 sampai 5, boleh.
Ini kakak ambil dari negatif 3 sampai 3 ya. Ini menjadi gambar seperti ini. Nah, lalu tinggal kita tarik garis ya. Menjadi yang seperti ini. Ingat ya, dia fungsi kuadrat ini bukan sebuah garis linear, makanya sedikit melengkung ya. Bukan garis lurus bentuk grafiknya. Menjadi seperti ini. Oke, kakak lanjutkan. Nah, lalu untuk grafik fungsi fx sama dengan ax kuadrat atau y sama dengan ax kuadrat ya. Contohnya, tadi sebelumnya kita sudah ada grafik fungsi y sama dengan x kuadrat ya, seperti ini. Nah, grafiknya yang warna ungu ini ya, di kanan, bisa dilihat yang warna ungu. Grafiknya ini. Nah, lalu yang selanjutnya, y sama dengan 2 dikali x kuadrat. Ini kalau y sama dengan x kuadrat artinya 1 ya, 1 dikali x kuadrat. Sedangkan ini y sama dengan 2x kuadrat, tabulasinya yang warna kuning ya, atau warna emas. Nah, di sini kakak juga memilih domainnya sama dari min 3 sampai 3. Lalu didapatkan y-nya 18, 8, 2, 0, 2, 8, dan 18. Ini caranya 2 dikali negatif 3 kuadrat. Negatif 3 kuadrat adalah 9, 9 dikali 2, 18 ya. Nah, koordinatnya didapatkan negatif 3,18, berarti ini negatif 3,18. Kira-kira di sini ya. Karena di gambar ini hanya sampai 12 ya, kira-kira di atas sana lah. Nah, sedangkan untuk negatif 2, y-nya 8, untuk negatif 1, y-nya 2, dan untuk 0, y-nya 0, ketika x-nya 1, y-nya 2, ketika x-nya 2, y-nya 8, dan ketika x-nya 3, y-nya 18. Maka kakak tarik garis juga, nah yang warna kuning ya, seperti ini. Ini juga sebetulnya yang ungu ini jika ditarik garis ke atas terus, dia tingginya bisa sama ya. Ini bukan berarti yang y sama dengan 2x kuadrat itu lebih tinggi dibanding y sama dengan x kuadrat. Bukan ya, ini karena domain yang kita ambil hanya seperti ini, makanya terlihat lebih tinggi yang kuning dibanding yang ungu. Sebetulnya jika ditarik ke atas terus, tinggi mereka akan sama. Nah, tapi kalian lihat secara seksama ya, antara y sama dengan x kuadrat dengan y sama dengan 2x kuadrat. Terlihat yang y sama dengan 2x kuadrat itu sedikit lebih kurus ya, cenderung lebih kurus atau cenderung lebih lancip dibandingkan y sama dengan x kuadrat. Nah, coba jika dari dua fungsi ini, kira-kira kalian bisa menyimpulkan apa ya? Bagaimana dengan y sama dengan 4x kuadrat, lalu bagaimana dengan y sama dengan setengah x kuadrat, itu kalian boleh mencoba sendiri ya, supaya kalian bisa melihat apa perbedaannya. Nah, setelah kakak memaparkan tadi, kakak memberikan tugas analisis ya. Untuk tugas analisis ini untuk dijawab di grup WA untuk diskusi kita pada pagi ini ya, diskusi kita. Jadi ada tugas analisis pertama ini untuk diskusi yang pertama. Kakak jelaskan perbedaan antara grafik y sama dengan x kuadrat dan y sama dengan negatif x kuadrat nih. Yang ini ya, yang tadi. Kira-kira perbedaannya apa antara ini? Bisa dilihat ya, jika grafiknya ini, dia terbuka ke arah mana, sedangkan untuk grafik yang min x kuadrat, itu grafiknya, parabolanya terbuka ke arah mana. Oke, nah itu untuk yang analisis pertama. Lalu untuk yang kedua, perbedaan antara grafik fungsi y sama dengan x kuadrat dan y sama dengan 2x kuadrat, kakak sudah sempat menyinggung tadi sebelumnya. Lalu untuk yang ketiga, coba kalian gambar grafik fungsi negatif 3x kuadrat. Setelah kalian gambar, kalian bandingkan dengan y sama dengan min x kuadrat. Lalu simpulkan apa perbedaannya. Nah, dari nomor 1 dan 2 ya, kita dapat menyimpulkan kesimpulan berupa untuk bentuk fungsi y sama dengan ax kuadrat, nilai a akan mempengaruhi bentuk fungsinya ya. Nah ini. Jika A-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya akan terbuka kemana? Kalian boleh jawab nanti ya. Kalian tuliskan saja di kertas, lalu kalian foto di WhatsApp ya. Nah, untuk yang menjawab yang tercepat dan paling tepat, akan mendapatkan tambahan poin dari kakak. Baik, untuk menyingkat waktu, kakak lanjut saja ya. Oke, nah selanjutnya, sekarang untuk grafik fungsi yang berbentuk x kuadrat ditambah sesuatu. Contohnya ini, x kuadrat ditambah 2. Nah, kakak sudah mendapatkan ini dengan tabulasi, caranya sama ya.
seperti yang tadi, karena tidak ada domain, seperti tadi tidak ada domain, maka kakak bebas menentukan domainnya. Kalian juga bebas menentukan domainnya dari mana sampai mana. Di sini kakak menentukannya dari negatif 3 sampai 3. Y-nya kalian bisa cari dan didapatkan seperti ini, sehingga koordinat-koordinatnya adalah ini. Negatif 3, 11, negatif 2, 6, negatif 1, 3, 02, 1, 3, 2, 6, dan 3, 11. Nah, lalu jika digambar grafiknya menjadi seperti ini ya, untuk X kuadrat ditambah 2. Kakak harap ini bisa dipahami untuk X kuadrat ditambah 2. Nah, lalu contoh selanjutnya untuk yang X kuadrat dikurang 3. Bagaimana jadinya? Sama ya seperti tadi, domainnya dari negatif 3 sampai 3. Ini bebas ya, kalian bebas. Sekali lagi kalian bebas menentukan domainnya. Nah, didapatkan Y-nya menjadi seperti ini. Lalu koordinat-koordinatnya bisa kalian tuliskan seperti ini. Lalu kalian buat titik-titiknya di koordinat kartesiusnya. Nah, titik-titiknya adalah ini semua. Lalu ditarik garisnya menjadi seperti ini. Oke. Nah, ini untuk bentuk X kuadrat ditambah sesuatu atau X kuadrat dikurang sesuatu ya. Balik lagi, seperti tadi ada tugas analisis lagi ya di sini. Nah, untuk yang kali ini, analisisnya adalah kalian bandingkan grafik dari Y sama dengan X kuadrat dengan grafik Y sama dengan X kuadrat ditambah 2 atau Y sama dengan X kuadrat min 3. Kalian bandingkan, kalian teliti apa perbedaannya. Kalian boleh menuliskan di kertas kalian teliti terlebih dahulu, lalu nanti kalian jawab. Ini tugas analisis yang nomor 5, ada A, B, C, dan D ya. Ketika grafik fungsinya berupa Y sama dengan X kuadrat ditambah 2, itu grafik tersebut merupakan geseran dari grafik Y sama dengan X kuadrat sebesar berapa satuan dan ke arah mana ya. Ke arah atas kah, ke arah kanan, ke arah kiri, atau ke arah bawah. Untuk ke arah kanan berarti kan ke arah X positif, sedangkan ke arah kiri berarti ke arah X negatif, ke atas berarti ke arah Y positif, sedangkan ke bawah berarti Y negatif. Seperti itu ya, untuk tugas analisis 2. Oke, jadi tadi kita sudah mempelajari bentuk Y sama dengan X kuadrat, lalu yang kedua ini adalah bentuk Y sama dengan X kuadrat ditambah sesuatu ya, ini X kuadrat ditambah sesuatu. Nah, selanjutnya adalah bentuk dari Y sama dengan X ditambah sesuatu dalam kurung kuadrat ya. Oke, seperti ini. Contohnya kakak ambil ketika X min 1 kuadrat ya, dalam kurung X min 1 kuadrat. Nah, ini yang kakak bilang tadi ya, kakak coba beragam. Sekarang kakak mengambil domainnya yang tadinya dari negatif 3 sampai 3. Sekarang kakak ambil domainnya dari negatif 2 sampai 4. Nih, ini bebas ya, kalian boleh menentukan berapa saja, terserah kalian. Namun saran kakak, ada baiknya dalam menentukan domain itu ada yang negatif dan ada yang positif, jangan positif semua. Contohnya seperti ini. Nah, ketika kakak menentukan domainnya dari negatif 2 sampai 4, maka didapatkan nilai Y-nya seperti ini, dan koordinatnya seperti ini. Kakak buat titik-titiknya. Ketika titik-titiknya sudah ada, kakak gariskan, kakak buat dia menjadi sebuah grafik ya, menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya untuk ini tadi untuk Y sama dengan X min 1 kuadrat ya. Bisa dilihat ya, menjadi seperti ini. Nah, bagaimana dengan Y sama dengan di dalam kurung X plus 1 kuadrat? Nah, kakak ambil domainnya, balik lagi, kakak kembali dari negatif 3 sampai 3. Ketika domainnya kakak ambil seperti ini, kakak dapatkan grafiknya seperti ini. Titik-titik koordinat titik-titiknya seperti yang di kanan ini ya. Nah, kakak tarik garis. Nah, di sini kalian jangan bingung ya jika ini seperti ini seperti lambang checklist ya. Namun sebetulnya ini jika kakak tarik lagi ke atas, maka dia bisa diperpanjang menjadi seperti ini. Nah, panjangnya tingginya akan sama ya. Kenapa tadi bentuknya seperti checklist? Karena domain yang kakak ambil dari negatif 3 sampai 3. Kalau kakak mengambil domainnya dari negatif 4 pun akan sama nanti. Bisa menjadi seperti ini juga. Jadi kalau kalian menggambar grafik fungsi kuadrat, disimetriskan saja ya gambarnya ya. Jangan dibuat checklist seperti ini, tapi disimetriskan saja seperti ini. Oke, ini sudah seperti ini. Nah, jika kalian mencermati ya, untuk tugas analisis 3 ini kalian bandingkan kembali bentuk Y sama dengan X kuadrat dengan grafik Y sama dengan dalam kurung X min 1 kuadrat atau grafik Y sama dengan X plus 1 kuadrat.
Nah, dari hasil perbandingan kalian, nanti kalian dapat menyimpulkan bahwa untuk grafik dengan bentuk umum Y sama dengan X plus P dalam kurung kuadrat ya. Nah, kalian bisa jawab poin A, B, C, dan D ini ya. Kalian boleh taruh jawabannya di WhatsApp. Jangan malu untuk menjawab ya. Dalam belajar, jika ada kesalahan itu adalah hal yang wajar. Jangan takut. Kita sama-sama belajar di sini. Jadi kakak harap kalian aktif ya, kalian menjawab soal-soal ini. Yang menjawab pun walaupun tidak benar, kakak akan mencatat sebagai poin tambahan keaktifan. Namun jika kalian benar, tepat, kalian akan mendapatkan tambahan poin yang lebih tinggi juga. Oke, itu untuk tugas analisis yang ketiga. Lalu yang terakhir kita ada tugas analisis keempat ya, ini. Nah, bentuk grafik fungsi yang ini, yang kakak taruh di tugas analisis keempat ini, belum kakak berikan contohnya. Kakak ingin kalian yang mengerjakan. Coba kalian gambar grafik fungsi ini. Y sama dengan X min 2 kuadrat ditambah 1. Dan juga gambar grafik fungsi ini. Nah, nanti setelah fungsinya sudah ada, kalian bandingkan kedua grafik tersebut dengan Y sama dengan X kuadrat. Lalu kalian tuliskan kesimpulannya, apa yang kalian dapatkan dari perbandingan ketiga grafik tersebut. Oke. Nah, kakak rasa untuk pertemuan kali ini, karena tadi kakak sesuai yang kakak bilang ya, fokusnya bagaimana cara menggambar grafik menggunakan tabulasi. Jadi dapat kakak simpulkan untuk menggambar grafik menggunakan tabulasi, langkah pertama adalah kita membuat tabelnya, lalu kita menentukan domainnya, lalu kita cari range-nya, kita cari Y-nya berapa sesuai dengan fungsinya, dan ketika sudah dapat, nanti kita dapatkan koordinat kartesiusnya, lalu kita letakkan titik-titik tersebut, dan yang terakhir kita tarik garisnya. Nah, untuk kesimpulan lebih rincinya nanti akan kakak kirimkan di WA saja, karena ada tugas analisis kalian, di mana sebetulnya tugas analisis ini adalah kesimpulan yang kalian dapatkan pagi ini. Oleh sebab itu kakak tugaskan supaya kalian bisa mengeksplor materi ini secara individu ya, secara sendiri, supaya kalian bisa lebih memahami materi ini. Baik, akhir kata, kakak mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik semua. Tetap semangat dan dijaga kesehatannya.